Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 20110021014 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Dalam materi kali ini, saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Perlu kita ketahui, pada masa anak-anak ataupun pada usia saat sekolah mengalami perkembangan kognitif yang terus berkembang, mulai dari masa bayi sampai anak remaja. Ada dua teori yang menerapkan perkembangan kognitif yang dialami pada anak. Dua tokoh tersebut adalah Piaget dan Vygotsky. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan pikiran. Pikiran anak adalah bagian dari otaknya yang bertanggung jawab terhadap bahasa, pembentukan mental, pemahaman, penyelesaian masalah, pandangan, penilaian, pemahaman sebab akibat, serta ingatan. Pada perkembangan kognitif, menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung atau tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan pergaulannya. Anak akan mengalami 4 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah tahap sensorimotori, di mana pada tahap ini anak masih bersifat egosentrisme. Lalu, cara berpikir anak tersebut tidak menggunakan bahasa. Anak bersifat egosentris. Pada tahap ini, anak mengembangkan objek secara permanen dan anak tahu benda itu ada meskipun tidak tampak. Yang kedua, ada tahap preoperasional. Dalam berpikir, anak pemikirannya masih bersifat egosentris, di mana anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak masih mengembangkan bahasa dan juga mengklasifikasi benda-benda atau kata-kata dan gambar. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana anak memiliki kemampuan konservasi, kemampuan mengelompokkan secara memadai, mampu melakukan pengurutan dari yang besar hingga yang kecil, dan sebaliknya, dan mampu menangani konsep angka. Akan tetapi, proses pemikiran masih didasarkan hal-hal yang konkret. Lalu, tahap yang terakhir adalah tahap operasional. Tahap operasional formal ini, di mana anak sudah memiliki pemikiran yang abstrak pada bentuk-bentuk lebih kompleks dan juga menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat ataupun yang tersedia. Kemudian, pandangan perkembangan kognitif menurut Vygotsky berbeda dengan Piaget. Vygotsky lebih menekan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses pembelajaran anak. Vygotsky juga yakin suatu perkembangan tidak hanya terjadi di sekolah ataupun dari guru saja, tetapi suatu perkembangan dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah maupun tugas-tugas itu bisa dikerjakan dengan baik. Misalnya di masyarakat. Dari Vygotsky ada dua teori belajar, yaitu tentang Zone of Proximal Development atau ZPD dan peranan konteks sosial dan kebudayaan belajar. Teori ZPD berhubungan dengan potensi anak untuk memahami sesuatu. Vygotsky dalam memahami suatu konsep atau pemecahan masalah, anak mempunyai kondisi pemahaman awal yang disebut dengan actual development of the child. Untuk mencapai pemahaman tersebut, anak dapat belajar sendiri melalui bantuan dari lingkungan sosial maupun orang lain. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam teori belajar kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.